ya udah dulu stop, nggak peduli sama Polres, stop gitu kan, udah nggak dulu, ntar ketemu lagi 7 hari. Jadi warisan COVID gitu. Ceritanya awalnya itu ya kemarin Senin, kan awal itu terakhir apa namanya video call ya, terakhir video call ngabarin itu sekitar tanggal 25 Maret. Itu masih ada kabar. Setelah itu udah nggak ada kabar. Pokoknya pas lebaran tuh ya, tanggal 31, tanggal 1 itu udah nggak ada kabar sama sekali. Udah nggak nge-video call, nggak nelpon. Kan kayak keluarga kan biasanya kan dia tiba-tiba video call, tiba-tiba nelpon. Nah itu kok enggak. Nah kita keluarga apresiasi lah ibaratnya, video call gitu, video call dia, nomor udah nggak aktif. Nelpon biasa, nomor udah nggak aktif. Kita bingung kemana nih anak gitu kan. Ya udah pasrah, orang tua juga udah pasrah, udah doa. Tanggal 3 bulan ini, tanggal 3 bulan April dapat kabar kalau kakak saya seperti itu. Kondisinya waktu yang Mas dapat kabar itu apa sih kabarnya? Kayak mukanya di sini, matanya udah banyak lebam, pokoknya udah luka-luka banyak lah. Dikasih video, dikasih VN sama orang yang nungguin di sana gitu, dikasih video. Dia itu nyebutin nomor telepon ibu saya, videonya. Dia nyebutin nomor telepon ibu saya, lalu orang yang sana itu menghubungi si ibu saya. Ibu saya yang ngeliat rekamannya begitu udah nggak kuat, akhirnya diterusin ke saya, biar saya yang ngurusin semua. Saya langsung lapor ke KBRI, hotline KBRI itu langsung saya lapor. Itu mungkin karena lagi libur lebaran ya, jadi tidak ada respon sama sekali sama KBRI. Tadi kan sempat video call sama almarhum ya. Terakhir almarhum ngomong dan video call itu apa sih Bang? Terakhir itu dia tuh gak omset gitu kan. Saya kan nanya, luka-luka begitu kan kok bisa, terus dia bilang gue gak omset, gue gak target. Akhirnya dia kayak ditarik begitu, cuman gak tahu menau kan. Dia ditarik, dia dimasukin dalam ruangan, langsung dipukul, disetrum, pokoknya ditendang, disiksa. Dia bilang itu, dia cerita begitu. Habis itu dia pingsan, gak inget lagi. Terus saya tanyain, itu berapa orang? Terus dia bilang sekitar 15 orang. Itu orang Indonesia semua? Orang Tiongkok. Campur-campur berarti. Kan awal dia ngomongnya gitu, orang Tiongkok. Nah baru saya tanya, ada orang Indonesia ya nggak? Ada. Beberapa ada orang Indonesia. Terus saya tanya lagi, ada yang lu kenal nggak? Ada. Ada yang gua kenal juga, kata dia gitu. Terus habis itu saya tanyain bosnya siapa. Dia ngasih tahu nama bosnya, Bos Alam. Dia itu orang Manado kalau misalnya, dia bilang kakak saya orang Manado, orang Indonesia juga. Iya orang Indonesia. Terus habis itu nggak lama dia udah ngeblank lagi, karena mungkin keberatan yang saya tanyain kayak letak perusahaannya di mana gitu, karena KBRI nanyain letak perusahaan ada di mana. Dia udah bingung, dia malah nanya ke susternya, sedangkan susternya nggak tahu apa-apa. Bang itu udah berapa lama kerja di sana Bang? Dia di sana itu dia udah setahun, kemarin Februari setahun. Kerja apa yang abang tahu? Yang sempat cerita ke keluarga dia di sana kerja sebagai apa ya? Emang dia jujur sih, dia ngomong kerjanya itu sebagai scam. Marketnya itu orang Indonesia. Gitu. Scammer. Ya? Dari awal pun dia ngomong emang kerjanya itu scammer. Nggak di judul, nggak di ya yang lain-lain itu. Oke, dia ngomongnya scammer. Pas awal-awal bulan apa ya, itu dia bilang kayak gitu. Tapi dari awal dia berangkat itu bilangnya itu dia resmi diberangkatin dari perusahaannya dia yang dulu gitu, dimutasi lah ibaratnya ke Kamboja. Bilang ke orang tua seperti itu ya, mungkin karena orang tua biar nggak khawatir gitu ya, jadi almarhum ngomongnya begitu. Terus untuk saat ini dari pihak keluarga sudah ada komunikasi sama kementerian atau KBRI, dan jenazahnya nanti bagaimana, apakah dipulangkan atau tetap dikubur di sana? Sudah konfirmasi juga ke KBRI sih, udah ngomong. KBRI kan udah menjelaskan mau dipulangkan atau mau dimakamkan di sana. Nah saya juga udah sepakat sama keluarga, sama orang tua,
gimana maunya. Terus kata bapak saya, dia dimakamin di sana aja karena prosesnya itu cukup lama, 2 minggu. Hal itu terkendala sama biaya juga nggak mas? Kalau sama biaya, iya biaya juga, karena biayanya itu besar, sekitar ratusan juta. Kemarin KBRI pun udah merincikan semua biayanya. Itu total habis sekitar 200 jutaan. Kalau jenazah dibawa ke Indonesia, Indonesia. kalau harapan mas sebagai adiknya gimana mas, agar proses hukum atau keadilan buat almarhum gimana mas? Ya saya maunya sih semuanya itu diusut, kayak agen yang memberangkatkannya dari sini, terus agen yang nerima di sana, istilahnya sindikat itu diusut semuanya, sama yang paling penting yang eksekutornya itu di sana itu kalau bisa tangkap baik-baik. Biar diadilin juga mas ya. Dulu si almarhum ini berangkat dari Indonesia berapa orang mas yang sempat cerita itu? Dia cerita barengan itu sekitar 15 orang. Dari Indonesia. Ya. Awal Februari. Kayaknya entah pertengahan atau awal, kayaknya awal Februari. 2002. Soalnya dia 2024. Soalnya dia Januari pengen berangkat. Cuman dari bapak nggak ngebolehin. Belum boleh. Terus bapak juga lagi kakinya lagi sakit, dia katanya nggak kok mau ninggalin bapak gitu kan, lagi sakit begini. Udah tertunda sebulan. Oh, almarhum sudah berkeluarga belum? Belum. Dia anak Pertama. Oh, anak pertama. Dari berapa bersaudara? 2 doang saya. Oh, cuma berdua. Selama almarhum sakit gitu di rumah sakit itu saya terus yang ngabarin, saya terus video call sama susternya. Itu pun saya video call lewat suster. Terus teleponan sama suster, chatan lewat suster. Itu hanya saya yang bisa, orang tua udah nggak mampu. Kalau kabar misalkan kemarin kabar di rumah sakit itu dari pihak rumah sakit ngomongnya apa mas? Maksudnya kok bisa masuk ke rumah sakit itu karena kecelakaan atau apalah gitu? Awal itu dia ditemuin sama polisi Kamboja. Katanya polisi Kamboja itu lagi patroli karena di sana itu lagi ramai kejahatan. Jadi polisi Kamboja itu patroli nemuin almarhum dalam kondisi yang mengenaskan, istilahnya ya. Ya itu pun polisi pun udah ngiranya itu almarhum udah nggak ada pas ditemuin di jalan. Tetapi pas dimasukin dibawa ke rumah sakit sama polisi, rumah sakit mengkonfirmasi, ngejelasin kalau dia itu hanya koma, belum meninggal. Dia itu hanya koma, masih bisa diselamatin. Ya alhamdulillahnya susternya baik. Susternya itu bilang kakak anda itu udah 2 hari koma di rumah sakit ini dan baru sadar sekarang. Tadi bilang gitu, dia itu sadar, langsung ditanyain sama susternya nomor yang bisa dihubungi. Bentar dulu. Kalau dalam video call itu mas melihat luka-luka yang terparah di bagian mana aja mas? Itu di tangan, di kaki, kepala, sama di bokong sini. Paling parah. Perempuan. Iya. Kalau di kepala parahnya itu pendarahan otak. Di kepala itu ada pendarahan di otak. Itu susternya ngejelasin itu udah pendarahan total. Sepertinya tidak memungkinkan untuk disembuhkan. Susternya bilang gitu. Kalau di operasi pun taruhannya nyawa juga. Kalau dari informasi keluarga, apa benar almarhum itu selama bekerja itu selalu dianiaya di sana? Awal dari dia berangkat itu baik-baik aja. Video call sering gitu. Video call masih sering, teleponan masih sering. Hanya 1 bulan ini aja. Dia itu seperti itu. Mas, untuk mempertegas, dapat informasi almarhum meninggal itu tanggal berapa mas? Tanggal 14 April. Ini malam pas kita udah tulis tahu nggak tulis sama Polres.